Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalatul qa'imah sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa ja'al laila wan nahara hilfatan liman arada yadhakkara arada syukura. Ahmadullah ta'ala ala alaihi wa ashkuru ala ni'maihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal mutafarridu bil uluhiyyah wal muta'azzizu bir rububiyyah wal manu alaina bi tawaturi alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wan nabiyul mujtaba wa rasul murtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir mengajak, mari sama-sama tingkatkan nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa manusia akan terangkat pada derajat yang mulia. Bahkan dengan wasilah takwa manusia akan terhantar kepada kebahagiaan yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Maka dengan demikian mari sama-sama tingkatkan nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan kumpul kita di tempat yang mulia ini wujud daripada nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagian tempat mempunyai keistimewaan, mempunyai fadilah di antara tempat-tempat yang lain. Pun begitu dengan waktu, hari, bulan yang masing-masing mempunyai keistimewaan, mempunyai fadilah, keutamaan di antara yang lainnya. Yang saat ini kita berada di akhir-akhir pada bulan Sya'ban. Bagaimana keutamaan bulan Sya'ban begitu besar yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat digambarkan bahwasannya fadlu Sya'ban ala sairis suhur ka fadli ala syairil anbiya wa fadlu Ramadan ala sairis suhur ka fadlillah ala al-ibad. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lainnya bagaikan keutamaanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas nabi-nabi yang lainnya. Dan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya bagaikan keutamaan Allah atas hamba-hambanya. Jadi begitu besar, begitu banyak keistimewaan fadilah bulan Sya'ban yang saat ini kita masih berada di dalamnya. Kalau seandainya kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, panutan kita, beliau mengisi bulan Sya'ban begitu banyak dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yang dimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat
Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi sahrin minas suhur an yasumu fi Sya'ban. Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali pada puasa bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah sebanyak beliau puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat lain, dalam Imam An-Nasa'i, an Abi Qais, an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha taqul, ahabba as-suhur inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumu Sya'ban bal yasil ila Ramadan. Bahwasannya bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa, yakni puasa di bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambungnya sampai bulan Ramadan. Siapa? Rasulullah, kekasih kita, seorang yang dimana terlepas daripada dosa, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya begitu dahsyat. Timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan bulan Sya'ban dengan berbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ini pertanyaan pun ditanyakan oleh seorang sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, maqal, ya Rasulullah, lam araka an tasumu ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasul, aku belum pernah melihat engkau puasa sebanyak engkau puasa di bulan Sya'ban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, dzalika as-sahr yughfalun nas baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasul, alasannya karena bulan ini, bulan Sya'ban, yang dimana orang-orang lalai, luput daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini diapit oleh dua bulan mulia. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bahkan salah satu daripada Asyhurul Hurum, dan diapit oleh bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Sehingga orang-orang terkadang lalai dalam hal mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, terlena dengan urusan dunia, kesibukan dunia dan sebagainya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika as-sahr turfa'al a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan bulan ini yang dimana bulan yang dilaporkannya amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku menginginkan di saat dilaporkannya amalanku kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berada dalam keadaan puasa. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk melakukan puasa pada bulan ini, tentunya perhatikan diri kita. Paling tidak untuk tidak berbuat zalim pada diri kita, kepada orang lain dan sebagainya. Kita perhatikan kebaikan-kebaikan yang lain untuk kita kerjakan. Terlebih orang tua kita menjadikan tradisi yang baik, mengajarkan kepada kita di bulan Sya'ban ini kita saling menjaga silaturahim di antara kita, mengunjungi satu sama lain, famili kita, saling memaafkan di antara kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena harapannya ketika masuk bulan Ramadan, terlepas kita kehilapan, kealpaan kita dengan saudara kita, dan harapan itu supaya di bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena di antara yang memberatkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya, di antaranya disebabkan oleh dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita kepada sesama kita. Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, kalau seandainya setiap dosa kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditutupnya pintu-pintu rezeki kita, sungguh kita akan binasa, kita akan hancur. Karena berapa dosa kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, berapa dosa kita dari mulut kita
dari pandangan mata kita, dari tangan kita, dari kaki kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena keagungan Allah, malu kita dengan dosa kita. Ketika beliau mengatakan, kalau seandainya setiap dosa kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditutupnya pintu rezeki kita, sungguh kita akan binasa, kita akan hancur. Ketahuilah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kesempatan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, terutama pada bulan Ramadan, disibukkan kita dengan urusan dunia sehingga tidak bisa untuk yang nama membaca tilawatul Quran, tidak bisa menghatapkan Al-Quran barang sekali dalam bulan Ramadan. Ini pertanyaan dalam diri kita. Kalau seandainya berat kita untuk bagaimana qiyamul lail dalam bulan Ramadan, ini boleh jadi hukuman atas dosa-dosa kita yang Allah hukum kepada kita. Maka orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan bulan Sya'ban ini, saling memaafkan di antara kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min idza aznaba kanat nuqnatan sauda fi qalbihi." Seorang mukmin kalau seandainya berbuat dosa, berarti sudah ada titik noda dalam hatinya. Wa taba wastaghfara. Kalau seandainya dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada orang yang dimana buat salah kepada dia, sukila minhul qalb, Allah bersihkan hatinya. Fa in zada, tapi kalau seandainya ditambah itu dosa, hatta tamlau fi qalbih, sehingga noda hitam memenuhi daripada hatinya, fadzalika ran, kata Rasul, itulah yang namanya ran, itulah yang namanya karat, yang sehingga sulit untuk menerima cahaya ilahiyah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali mereka tidak akan pernah beriman, tidak akan pernah untuk melakukan kebaikan, karena hatinya telah berkarat disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita manfaatkan di bulan Syaban ini untuk kita silaturahim di antara kita, saling memaafkan di antara kita, dan terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunta'ala fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, jaga silaturahim di antara kita. Fadilahnya begitu besar, di antaranya Allah murahkan rezeki kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang namanya rezeki bukan hanya sebatas harta kita saja. Kesehatan yang Allah berikan adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleh adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya jaga silaturahim di antara kita. Bukan hanya itu fadilah daripada silaturahim yang Rasulullah SAW sampaikan. Allah panjangkan umur kita. Panjang umur, kata ulama, bisa maknanya hakiki, yang Allah panjangkan umurnya. Bukankah umur sudah Allah tetapkan ketika kita berada dalam rahim perut ibu kita? Ini bahasanya dalam ayat Al-Quran, bahkan apabila telah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seandainya telah datang yang namanya ajal, enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Ini bahasanya fi'lul madi yang maknanya telah datang. Kalau seandainya belum datang, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang menjaga silaturahim, Allah panjangkan umurnya, maknanya bisa makna hakiki. Kata ulama, bisa maknanya maknawi. Allah berikan keberkahan pada umurnya. Kita lihat Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, umur beliau hanya sebatas 55 tahun. Akan tetapi karya beliau sampai saat ini kita bisa nikmati, kita bisa rasakan, kita bisa manfaatkan, seolah-olah hidup di tengah-tengah kita. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, umurnya 48 tahun, tapi karya beliau begitu mendunia, yang seolah-olah hidup di tengah-tengah kita. Ini diantara harapan kita dalam kesehatan kita, dalam umur kita, untuk kita
jaga silaturahim di antara kita. Yang kesemuanya harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat dan taat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita keberkahan pada bulan ini, dan Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa bi ni'matillah fa asbahna ihwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibadallah ittaqullah mastata'tu wa sari'u ila maghfirati min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi qudsih faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Wallahu ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itil qurba 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhikru 'azim yadhkurukum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.